Halo Sobis, selamat datang di InBizia, portal finansial untuk milenial. Pada episode kali ini, topik yang akan dibawakan adalah 7 pertanyaan finansial untuk calon pasanganmu. Sobis, ada yang berencana menikah dalam waktu dekat? Penting banget buat disimak nih poin-poinnya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan share channel ini ke seluruh sosial media yang kalian punya ya. Pertanyaan pertama yang harus kamu tanyakan adalah, berapa tanggunganmu setiap bulan? Jika Sobis dan pasangan punya adik yang masih bersekolah atau orang tua yang sudah pensiun kerja, pembagian pos keuangan untuk biaya pernikahan dan investasi juga harus disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Pertanyaan kedua adalah, apa prospek karir jangka panjangmu? Misalnya aja nih, calon pasanganmu punya rencana lanjut kuliah S2 untuk peluang kenaikan jabatan. Pastinya, kalian harus menghitung dulu berapa uang yang harus dialokasikan untuk biaya pendidikan. Pertanyaan ketiga yaitu, kapan kamu mau pensiun kerja? Di Indonesia, usia pensiun pada umumnya 55-60 tahun. Jadi, kamu perlu menghitung berapa umurmu dan pasanganmu saat ini, lalu mendiskusikan apa saja yang perlu dipersiapkan hingga pensiun kelak. Jika ada cita-cita pensiun dini, apa yang akan kalian lakukan? Mungkin kalian bisa membuka usaha sendiri atau memilih investasi yang risikonya rendah seperti reksadana atau deposito. Berbicara mengenai reksadana bisa dibagi menjadi beberapa jenis. Ada reksadana pasar uang, ada reksadana pendapatan tetap, bahkan juga reksadana saham. Jika Sobis masih sangat pemula, disarankan untuk mengambil reksadana pasar uang. Karena reksadana saham sesuai dengan prinsip investasinya yaitu high risk, high return, dan lebih baik untuk jangka panjang. Sedangkan untuk jangka pendek, bisa menggunakan reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap. Imbal hasil pada reksadana pasar uang sebenarnya sama seperti deposito, yaitu sekitar 5-7% per tahun. Tapi bedanya kalau di reksadana pasar uang, Sobis bisa mengambil uang yang diinvestasikan kapan saja. Beda dengan deposito yang biasanya ada waktu tunggu 3 bulan, 6 bulan, atau sampai 12 bulan. Jadi tak heran kalau milenial saat ini memilih untuk berinvestasi pada reksadana. Pertanyaan keempat adalah soal, apa prioritas utama di hidupmu? Ketika sebelum menikah, mungkin Sobis punya hobi traveling sedangkan pasangan punya hobi modif motor. Namun ketika sudah hidup bersama, satu keputusan finansial yang kamu pilih bisa berimbas ke hal-hal lain. Jadi, komunikasikan dengan calon pasangan ya. Pertanyaan kelima dan mungkin agak sensitif adalah soal, apakah kamu sudah memiliki anak sebelumnya? Hal ini sangat penting karena jika memang calon pasanganmu sudah punya anak dari pernikahan sebelumnya, itu artinya ia memiliki tanggung jawab terkait keuangan anak-anaknya. Pertanyaan keenam adalah soal siapa yang akan membayar biaya pernikahan. Biaya pernikahan bisa dibagi rata antara dua keluarga pengantin, baik itu pria dan wanita. Namun, tak jarang juga ada salah satu keluarga pengantin yang membayar lebih untuk biaya pernikahan tersebut. Obrolkan dari awal agar tak kacau di kemudian hari ya Sobis. Pertanyaan ketujuh adalah soal, siapakah yang akan merawat anak secara full time? Saat ini, baik perempuan maupun laki-laki selayaknya punya porsi yang seimbang saat mengurus anak. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa kehidupan mengurus anak bisa membuat Sobis atau pasangan memilih untuk berhenti bekerja. Ujung-ujungnya penghasilan keluarga jadi berkurang. Hal ini tentu perlu pertimbangan khusus. Bagaimana Sobis? Sudahkah kamu mendiskusikan 7 hal di atas sebelum menikah? Karena keputusan menikah juga merupakan tujuan finansial bersama dalam jangka panjang, kalian perlu bahu-membahu untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk informasi lain mengenai manajemen keuangan dan investasi milenial, jangan lupa subscribe channel inbizia.com. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.